Baik pemirsa MTA TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Anugerah. Ini masih bersama dengan komunitas Gergatin Solo. Bagi Anda yang ingin bergabung bisa bertanya di line telepon 02716793.000 atau bisa melalui line WhatsApp dan juga SMS 08112553.000. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan teman-teman tuli yang ada di sini. Baik Mas Galih dan juga Mbak Indira, ini tadi tentang kita belajar bahasa isyarat ya. Ini boleh dong belajar, saya ngikutin gitu ya, biar pemirsa juga tahu gerakannya. Ini Assalamualaikum, gimana cara bahasa isyaratnya Assalamualaikum? Assalamualaikum, gini. Ulang ya, bareng-bareng boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau apa kabar gimana? Apa kabar? Apa kabar Mas Galih? Mas Galih gimana? Nama isyarat saya seperti ini, Galih. Oh, gini, Galih gitu. Galih. Apa kabar Mas Galih? Bagus. Aku alhamdulillah sehat. Aku alhamdulillah sehat. Oke. Apa Sehat, ya? kabar Mbak Indira? Indira gimana? Indira. Gini. Iya. Mana Mbak? Gini? C C? I. Iya, Ini ya, Indira. Kabarku baik, alhamdulillah sehat selalu. Oke, kalau bagaimana kabarnya pemirsa MTA TV? Tuh. Ulangi, boleh ulangi? Oke, luar biasa. Nah, pemirsa MTA TV ini disapa sama Mas Galih dan juga Mbak Indira. Bisa ya bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000 atau melalui WhatsApp dan juga SMS 0811253000. Kemudian ini kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi terkait bahasa isyarat. Nah, kalau saya dengar ada juga bahasa verbal. Jadi teman-teman tuli ini selain menggunakan bahasa isyarat, mereka juga bisa menggunakan bahasa verbal untuk berkomunikasi dengan banyak orang begitu. Nah, kalau dari Mbak Indira dengan Mas Galih ini lebih suka bahasa isyarat atau bahasa verbal nih? Kalau saya pakai bahasa isyarat biar saya lebih memahami gitu. Tapi kalau aku sih ya menurut situasi aja. Mau pakai verbal atau mau pakai visual, bahasa isyarat beda-beda gitu. Tapi kalau mau pakai bahasa isyarat ada tuh yang pakai dari lahir itu dia pakai bahasa isyarat. Ada yang pakai bahasa verbal, tergantung tingkatan ketuliannya, maksudnya kemampuan dia mendengar. Ada yang memang sunyi, benar-benar sunyi, mereka nggak pakai bahasa verbal. Nah, lebih baik pakai bahasa isyarat agar lebih paham gitu, karena lebih visual, bisa melihat oh bagaimana dia berkomunikasi seperti itu. Baik, kalau untuk Mbak Indira? Sebetulnya aku lebih, kalau dulu sih orang tua saya sejak lahir saya sepanas gitu. Nah, kemudian orang tua bingung nih, ini gimana gitu, komunikasinya gimana. Ya udah, terus kemudian saya besar, saya usia 5 tahun, saya masuk TK, terus saya menggunakan bahasa oral, verbal gitu. Nah, kemudian saat saya kuliah, saya tetap masih pakai verbal gitu, dengan oral gitu. Tapi itu dengan orang tua. Tapi kalau teman tuli, saya berkomunikasi ya bervariasi juga. Ada. Kemudian saya sadar, oh teman-teman tuli kok pakai bahasa isyarat itu, bagaimana dia berkomunikasi. Kemudian saya bergabung dengan mereka, terus ikut belajar.
bisa ngajari saya nggak itu? Oh ya, oke. Dan kemudian saya ikut belajar bahasa isyarat terus sampai saya berhasil bergabung berkomunikasi dengan teman-teman tuli berbahasa isyarat. Perjalanan waktu mengenal bahasa isyarat dan belajar ini apa yang dirasa menjadi kendala dari Mbak Indira? Hambatannya sih dulu saya kan karena pakai bahasa verbal terus, saya nggak ngerti tuh mereka ngomong apa sih gitu kan. Nah itu hambatan saya tuh, saya minta tolong untuk teman-teman tuli untuk ngajarin saya untuk belajar bahasa isyarat, mempelajarinya bagaimana sih sampai saya paham. Contohnya ini teman-teman tuli tuh ya, misal makan gitu ya pakai verbal, sama teman-teman dengar kayak gitu, komunikasinya bagaimana gitu. Ya double sih saya, jadi kayak pakai verbal juga, pakai isyarat juga gitu sama teman-teman dengar yang lain. Baik, nah ini ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ini ada Mbak Nina yang ada di Solo. Nah, bagaimana teman-teman tuli bisa merasakan atau mendengarkan musik mungkin murotal begitu? Apakah bagaimana sih caranya gitu kalau untuk teman-teman tuli? Sebetulnya teman-teman tuli untuk Al-Quran sih bisa, mereka paham kayak membaca atau menggunakan gerakan bahasa isyarat gitu. Tapi kalau ada suara ya memang nggak ada gitu. Mereka menggunakan pakai hati, jadi dengan melihat gitu, mereka ngomong apa gitu. Atau pakai misal mereka musik nyanyi, ya tinggal ikutin aja, dikonversikan, diganti dengan bahasa gerakan isyarat seperti itu. Ya, saya juga ikut belajar bahasa isyarat Arab juga gitu. Ada, keren. Memang ada seperti itu ya. Kalau Mbak Indira sama seperti Mas Gali caranya? Kalau musik saya nggak bisa dengar, tapi kalau pakai hati ya saya bisa bergetar itu kayak misal lagu atau gitu. Tapi kalau Al-Quran saya cukup melihat itu atau menggunakan isyarat seperti itu. Tapi kalau pakai oral dengar, maksudnya pakai verbal suara tuli itu nggak bisa, tapi dia pakai gerakan tangan gitu untuk membaca Al-Quran. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Ayu yang ada di Klaten. Mohon maaf, ini Mas Gali dan juga Mbak Indira, ini tuli sejak lahir atau bagaimana? Kalau aku sih, kalau aku sebetulnya sih tuli sejak lahir. Oh sebenarnya saya lahir sehat, cuman 6 bulan, kemudian sakit, kemudian pendengaran menurun, sampai dewasa saya masih pakai verbal gitu. Pada akhirnya saya mengenal bahasa isyarat, saya menggunakan komunikasi bahasa isyarat. Baik. Kalau Mbak Indira? Kalau dulu orang tua saya kerja keluar kota terus gitu ya, bolak-balik pakai bola Jakarta, Jogja, bolak-balik pakai pesawat gitu. Nah dulu mama hamil itu naik pesawat, bolak-balik terus naik pesawat. Kemudian saya lahir, kemudian saya sakit panas sampai sakit panas terus. Itu Pak, ibu aku ceri naik pesawat karena aku sakit panas. Oh, jadi karena ibunya sering bolak-balik naik pesawat, dia jadi sakit panas. Kemudian karena dulu pesawat belum ada, ibu hamil pakai kapas. Oh, itu loh yang seperti penutup telinga itu kan juga bisa merusak ya. Jadi seperti earphone, nah seperti itu. Nah biasanya kan kalau gitu. Teman-teman tuli itu ada ini ya, alat bantu pendengaran. Nah kalau Mas Gali sempat memakai itu?
Saya dulu juga pernah pakai tapi rusak. Tapi karena biayanya mahal, saya pikir ya cukup pakai bahasa isyarat aja lah gitu. Tapi menurut Mas Gali itu efektif nggak? Benar-benar bisa membantu nggak sih? Sebetulnya membantu. Tapi kalau memang dia masih ada sisa pendengaran, iya kalau bisa. Tapi kalau aku udah nggak paham gitu, mendengar udah nggak ada suara yang masuk gitu kan, gitu. Jadi seperti biasa saya sunyi gitu, maksudnya misal dia ngomong apa gitu ya, kacau gitu. Jadi kalau misal dipasangnya ABD itu suaranya kayak bising, bising kayak berisik gitu, suaranya lebih gemuruh nyaman gitu, pakai ini ya? Gak nyaman. Saya lebih nyaman sepi, sunyi gitu. Nah ini gimana Mas, bisa berbagi mungkin motivasinya kepada pemirsa, rasa syukurnya Mas Gali ini menerima keadaan Mas Gali sampai saat ini? Kalau saya sih ya ini memang sudah pemberian dari Allah bahwa saya ini memang tuli tetap harus bisa semangat sendiri ya, mencari pengalaman, mencari informasi, dan mencari banyak jaringan. Nggak apa-apa, tuli nggak apa-apa. Yang penting tetap berusaha ke depannya bisa maju ya, dan bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, kalau ini Mbak Indira, tanggapannya bagaimana setelah Mbak Indira ini mengetahui saya ternyata dilahirkan sebagai tuli begitu, atau dalam kehidupannya kondisinya tuli. Nah ini bisa bangkit, ini motivasinya seperti apa Mbak Indira? Kalau saya ya hidup sebagai tuli memang tetap harus bangkit. Ya saya pikir masyarakat itu mau komentar seperti apa, mau ngomong seperti apa, saya tetap berjuang. Tetap terus lurus, gak belok-belok. Ya, tetap bangkit terus agar menjadi sukses gitu. Buktinya apa? Ya, tuli juga bisa berkembang loh, bisa berdaya, bisa berbahasa isyarat, bisa terbuka di dunia luas, bisa dengan akses bahasa isyarat itu. Baik, karena teman-teman ini teman tuli itu sebenarnya yang tidak bisa dilakukan itu hanya mendengar. Jadi semua kegiatan, semua aktivitas ini bisa mereka lakukan dengan penuh semangat. Jadi teman dengar jangan kalah nih ya dengan teman-teman tuli yang ada di sini maupun di luar sana begitu. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk lagi dari line WhatsApp dari Mas Ari yang ada di Solo. Saya punya keluarga tuli, bagaimana cara pertama kali atau mendekati teman-teman tuli kalau tidak bisa bahasa atau tidak bisa bicara dengan bahasa isyarat gitu? Kalau pertama kali ketemu sama temen tuli, komunikasi, hey, disapa dulu gitu. Kalau nggak bisa pakai bahasa isyarat, coba pakai tulisan. Kalau masih kecil, ya sudah pakai gambar visual gitu. Kalau udah besar ya coba diajak berkomunikasi lewat tulisan gitu. Nah, itu ya cara pertama ya gitu. Tapi kalau udah kenal, ya udah langsung aja berbahasa isyarat. Oh ya, oke, bisa jadi akrab, tambah saudara gitu istilahnya. Baik, bisa dengan tulisan gitu ya, atau bisa dengan mungkin tepuk pundaknya dikit biar gitu ya. Atau kayak tadi saya masih kecil, dia pakai gambar visual gitu, seperti kayak mungkin gambar, contoh gambar apa? Gambar, mungkin gambar mobil atau gambar hewan, tergantung konteks mau apa yang dikomunikasikan. Kata-kata nggak bisa ya, visual ini gambarnya ini loh, ada gambar gitu. Baik, nah ini sekarang kita mau berbicara terkait tentang pendidikan atau pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, ini kan sudah ada juga pemerintah menggalakkan program pendidikan inklusi. Nah, kalau teman-teman tahu ya, ini pendidikan inklusi. Ini bagaimana sih tanggapan dari Mbak Indira dan juga Mas Gali terkait pendidikan inklusi? Dari Mbak Indira dulu? Atau dari Mas Gali dulu? Silahkan. Indira dulu mungkin. Pemerintah semua sekolah SLB ya masih menggunakan bahasa isyarat CB begitu.
Sedangkan di Amerika, kalau nggak salah sih mereka teman-teman ya baru sadar bahwa mereka baru bisa berkembang gitu di tahun 2006 ya, mulai tahun 2006 terus berkembang terus. Tapi di SLB belum menggunakan bahasa isyarat Bisindo seperti itu. Ya, SLB harusnya sih didukung ya, yang tadinya SIB harus diganti Bisindo agar teman-teman tuli bisa lebih nyaman, bisa belajarnya lancar begitu. Tapi kalau saya sih, menurut aku sih pendidikan inklusi, sekolah umum atau sekolah inklusi itu sebetulnya tuli itu bisa ikut belajar di situ, diajarin sama setara dengan teman-teman yang lain, tapi komunikasinya aja yang beda, mungkin dengan bahasa isyarat, visual seperti itu. Itu lebih baik sih teman-teman diajari dengan atau dengan tulisan gitu. Pokoknya diperlakukan yang sama, tapi tetap memperhatikan akses bahasa isyarat ya gitu. Baik, nah kalau menurut Mbak Indira dan juga Mas Galih kembali nih tanggapannya lagi terkait pendidikan inklusi ini, lebih baik teman-teman tuli ini bersekolah di khusus yang menangani itu seperti SLB biar lebih fokus gitu, atau memang lebih bagusnya ke sekolah umum tapi inklusi gitu? Kalau aku sih lebih baik di sekolah umum aja, karena bisa lebih maju gitu. Perbendaharaan katanya bisa lebih luas, lebih pinter, dia bisa lebih maju. Kalau di sekolah SLB mau fokus ya nggak apa-apa gitu, tapi ya memang ya di sekolah umum tetap ada hambatan atau kendala, ya itu ya berproses ya. Tapi ya itu lebih baik sih menurut aku di sekolah inklusi. Tapi ya sama aja, kembali lagi ke pribadinya masing-masing ya. Kalau Mas Galih dulu sekolahnya gimana? Di inklusi juga atau? Kalau aku dulu di STTR umum. Kalau saya ada kesulitan, ada hambatan. Oh, tapi dulunya sekolah di SLB, tapi begitu. Kalau begitu SMK saya di umum. Saya kuliah pun juga di umum. Gitu. Semuanya sama sih, setara gitu. Tinggal ya nggak usah mikir beda-beda gitu. Semuanya sama, tuli dengar sama, setara. Nah, selama pembelajaran di sekolah-sekolah umum, tentu kan bertemu dengan banyak orang, banyak kalangan yang berbeda-beda. Pernah nggak Mas merasa mungkin minder atau pernah dibully sama teman-temannya nih? Pernah. Apa sebab? Karena di sekolah itu banyak yang belum paham gitu. Oh, tuli bis itu bagaimana cara apa ini bergaulnya gitu, cara berkomunikasinya gimana. Mereka mikirnya alah gitu. Dijelek itu pernah, dijelek-jelekin apa dibully itu pernah. Tapi itu semuanya berproses ya, kita memahamkan cara berkomunikasi. Ya nanti bisa minta tolong guru untuk ditegur atau bagaimana begitu. Ya alhamdulillah ya, memang awalnya saya merasa nggak nyaman, mereka nggak paham, tapi ya guru menegur, kita mengedukasi, akhirnya mereka paham. Lama-lama juga yang tadinya ya membuli akhirnya nggak membuli lagi gitu kan. Sekarang sudah menjadi teman. Sudah jadi teman sekarang gitu. Semuanya teman dan semuanya setara begitu. Nah, kalau Mbak Indira, pengalaman yang paling menyedihkan juga ada? Pernah dibully mungkin sama seperti Mas Galih tadi? Pernah. Dulu waktu saya SMP kelas 1, mereka nggak paham cara komunikasinya gimana, terus diem aja gitu. Saya minta tolong ke teman-teman, terus kamu kalau ngomong pelan-pelan aja, biar saya jelas, biar saya paham gitu, biar kamu tuh nggak ngejek-ngejek aku terus gitu, biar saya nggak ngerasa sedih terus. Sampai saya kelas 3, saya berjuang untuk mencari untuk agar saya bisa selalu survive, struggle, dan selalu berpikir positif. Karena memang kalau ngikuti omongan orang terus ya kita sendiri yang capek.
gitu. Pengalaman dibully seperti itu memang ya memang pernah terjadi sampai saya lulus sekolah. Seperti itu. Kalau dari keluarga Mbak Indira juga dan juga Mas Galih ini, di keluarga besar memang hanya kalian berdua yang sebagai teman tuli gitu, atau ada juga dari keluarga? Kalau dalam keluarga semuanya yang tulis sendiri, saya sendiri. Sebetulnya ya awalnya memang orang tua saya khawatir kalau saya sendiri yang tuli, nanti gak bisa dengar, ada hambatan, ada kendala macam-macam, khawatir. Tenang. Terus akhirnya dia berusaha sendiri, jadi saya berjuang, gak usah khawatir, saya masih bisa berkomunikasi, bisa memahami segala informasi, bisa berjuang sendiri. Alhamdulillah. Terus orang tua selalu mendukung saya untuk apapun kegiatan saya, begitu. Alhamdulillah. Baik, selalu mensupport hingga saat ini begitu ya. Nah, Mbak Indira nih juga sama? Kalau aku dalam keluarga besar yang dengar semuanya dengar. Kalau yang tulis saya sendiri. Cuman memang cara komunikasi dalam keluarga memang, dan orang tua pun semuanya pakai verbal, pakai oral gitu. Nah, saya mengikuti aja gitu. Ikuti juga pakai oral, verbal begitu. Tapi kalau teman-teman tuli, saya misal bergaul dengan teman-teman tuli, saya mengikuti pakai bahasa isyarat. Tapi kalau udah di keluarga sama orang tua apalagi, saya tetap pakai verbal atau oral. Baik, nah ini sekarang saya ingin bertanya terkait cita-cita nih. Nah, cita-cita yang terbesar yang paling ingin diinginkan dalam waktu dekat mungkin dari Mas Galih apa, Mas? Oh, saya pengen jadi pengusaha. Amin. Amin. Pengusaha apa? Pengusaha apa? Pengusaha apa saja? Jadi desainer, marketing. Yang penting bisa makan dulu lah. Sebetulnya saya tertarik jadi desainer. Gitu. Memang dulu sekolahnya juga desainer? Iya. Sebetulnya saya dulu tuh sekolah di jurusan seni di kafe, desain komunikasi visual gitu. Kuliah juga ambil di kafe, desain komunikasi visual terus gitu. Desain terus kerjaannya. Ya, jadi masih sejalur nih ya. Saat ini di rumah kegiatannya apa aja nih? Udah jadi hobi. Udah jadi hobi, saya desain tuh udah jadi hobi. Kalau dari Mbak Indira, apa Mbak Indira cita-citanya? Saya jadi pengusaha warung Indomie. Tapi masih direnovasi, belum buka, pelan-pelan gitu. Kenapa Mbak pingin jadi pengusaha? Kalau aku pengen belajar hidup mandiri dari nol, berwirausaha, sukses, buka cabang di mana-mana gitu. Amin. Nah, ini kemudian harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman tuli yang sama seperti Mas Galih dan juga Mbak Indira, dan juga kepada teman-teman dengar yang melihat saat ini. Silahkan, apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Mungkin motivasi gitu kan? Iya. Seperti mungkin motivasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman dengar dan juga teman-teman tuli. Kameranya yang terima kasih. Sekarang saya merasa saya pengen memotivasi teman-teman kepada semuanya, mau teman dengar, teman tuli, saya menghormati semuanya sama. Mari kita saling belajar, saling maju ke depannya, saling bersama-sama berkolaborasi untuk menuju yang lebih baik. Itulah motivasi, untuk saling mendorong lah, saling berkolaborasi seperti itu. Jangan bercerai-berai, ayo kita saling bersatu gitu, bersatu padu dalam hal kebaikan. Kalau sesama, kalau untuk teman dengar nih, apa mereka juga harus
diusahakan untuk belajar bahasa isyarat gitu? Ya bisa, tapi kalau yang pertama memang yang penting ketemu dulu gitu. Mungkin bisa pakai bahasa tulis dulu, ya. Nah, kalau udah kenal nanti lama-lama bisa berbahasa isyarat bersama gitu. Sebelumnya memang, apalagi kalau masih kecil gitu kan. Nanti kalau udah besar nanti sambil jalan gitu. Baik, karena terbiasa nanti lama-lama juga bisa gitu ya. Apalagi berteman dengan teman-teman tuli gitu. Nah, untuk Mbak Indira, apa Mbak Indira yang ingin disampaikan kepada pemirsa teman-teman dengar maupun teman-teman tuli? Harapan saya teman-teman tuli sama teman-teman dengar, mari kita saling ya bersama ya untuk belajar berbahasa gitu, apalagi berbahasa Indonesia bisa bantu kita untuk belajar bahasa Indonesia, membantu untuk ya, teman-teman tuli bisa memahami gitu. Karena teman-teman dengar ya, mungkin contohnya teman-teman tuli tidak paham vocab bahasa apa ini artinya apa gitu, oh saya nggak paham, terus kemudian teman dengar bisa bantu ngajar, ini maksudnya seperti ini loh gitu, karena akhirnya teman tuli paham gitu, karena sering saling bertukar ilmu, sharing ilmu gitu. Wawasannya nanti juga semakin luas. Apalagi kalau kalimat seperti SPOK, teman-teman tuli kan masih kebolak-balik. Nah, bisa nggak bantu ini memperbaiki tulisan saya ini biar kalimat saya rapi gitu. Nah, teman dengar bisa membantu gitu untuk menjelaskan, untuk belajar bahasa Indonesia bersama-sama gitu. Luar biasa. Ini ya terima kasih. Pesan-pesannya nih untuk teman-teman dengar yang mungkin baru melihat tayangan ini gitu ya. Mari kita sama-sama belajar bahasa Indonesia dengan benar dan juga bahasa isyarat agar kita mudah berkomunikasi dengan banyak kalangan, terkhusus untuk teman-teman tuli gitu. Jadi meskipun tidak berkata, kita juga bisa saling berkomunikasi. Ingat ya bahwa teman-teman dengar teman-teman tuli itu yang tidak bisa dilakukan hanya mendengar. Jadi semuanya sama seperti kita, setara. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Anugerah sore hari ini, kita akan jumpa lagi di pekan depan dengan orang-orang narasumber yang menginspirasi kita semua dalam menjalani kehidupan ini tentunya. Baik, saya Aldila Farah Elmira mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.